akan mulai ibadah kita pada hari ini, Cici undang atau bangkit berdiri, kita mau kasih satu pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan tak suka bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka curi. Curi, curi, curi itu dosa. Curi, curi, curi itu dosa. Curi, curi, curi itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Ya, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Semuanya boleh lihat ke layar. Ada apa nih? Nah, apa itu? Ya, hari Minggu kita akan ketemu kembali seperti biasa jam 1 siang. Kita akan ibadah lewat link yang diberikan oleh Cici Kokonya nanti. Nah, hari itu kita akan mendengarkan cerita dari Cici Kokonya tentang satu misionaris. Coba kita bisa baca nggak? Yang ini, Joseph Camp ya. Nah, nanti kita hari Minggu akan mendengarkan cerita tentang dia. Dia itu dari Belanda jauh-jauh ke Indonesia, tepatnya ke Maluku, ke wilayah Maluku, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang asing, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terus kita akan sama-sama mendengarkan ceritanya ya. Lalu nanti hari Kamis depan tetap ada persekutuan anak jam berapa? Jam 6 sore, Bu. Boleh kalian siap-siap sebelum jam 6 sore, lalu nanti boleh buka link yang dibagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya Cici undang untuk mengangkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan. Kusujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan
berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh pimpin kami agar kami boleh duduk diam, mendengarkan dengan baik. Agar kami boleh mengerti dan boleh melakukan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh berbuah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Cici mau lanjutkan cerita tentang Paulus ya. Kita masih mau membahas Paulus. Minggu-minggu lalu kita tahu ya, Paulus itu pergi kemana? Paulus sedang berada di Yerusalem. Ngapain dia? Di sana dia ke bait suci untuk berbicara dengan orang-orang. Nah, waktu Paulus sedang berada di Yerusalem, sedang berbicara kepada orang-orang banyak, dan lalu orang-orang Yahudi datang ya. Ngapain mereka datang? Untuk menghasut Paulus, menghasut orang-orang banyak supaya mereka menangkap Paulus, supaya mereka membawa Paulus ke penjara ya. Dan akhirnya kita tahu Paulus ditangkap dan dia dibawa ke markas ya. Dan orang-orang itu semuanya mereka berencana untuk ngapain? Untuk membunuh Paulus ya. Lalu waktu di dalam markas, Paulus meminta izin untuk berbicara ya. Dia minta izin kepada kepala pasukan, kepala penjaranya di markas untuk memberikan Paulus izin berbicara kepada orang-orang Yahudi. Nah, lalu pada saat itu keadaannya sangat-sangat ramai sekali ya, banyak orang-orang yang datang. Lalu kepala pasukan suruh mereka untuk diam ya dan mendengarkan Paulus. Akhirnya Paulus mulai berbicara, tapi Paulus ini berbicara dalam bahasa Ibrani. Adik-adik tahu bahasa Ibrani itu adalah bahasa asli orang Yahudi, bahasa yang sudah lama sekali dipakai oleh orang-orang Yahudi. Nah, waktu mereka dengar Paulus ngomong pakai bahasa Ibrani, mereka jadi tertarik karena itu bahasa asli mereka, karena itu bahasa lama sekali bahasa Ibrani itu. Jadi mereka tertarik mau mendengarkan kira-kira apa sih yang Paulus mau sampaikan kepada mereka. Nah, Paulus mulai bercerita kepada orang-orang banyak, kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana. Apa sih yang Paulus ceritakan? Paulus cerita dari awal sekali hidup dia, ya, bagaimana dia dilahirkan di kota Tarsus, ya. Ditulis ya. Paulus dilahirkan di Tarsus, di tanah Kilikia. Ya, Paulus dilahirkan di Tarsus, di tanah Kilikia. Kita mau dengarkan lagi cerita tentang Paulus dari awal, karena itulah isi kesaksian Paulus pada saat itu. Paulus bersaksi dia dilahirkan di Tarsus, di tanah Kilikia. Ya, dia juga dibesarkan di Yerusalem. Ternyata Paulus dibesarkan di Yerusalem di bawah bimbingan satu orang guru namanya
Gamaliel ya. Paulus belajar di bawah bimbingan Gamaliel, salah satu guru yang sangat-sangat terkenal pada waktu itu. Ya, berarti kita tahu ya, Paulus itu dasarnya memang adalah orang yang sangat-sangat giat belajar firman Tuhan. Dia adalah orang yang sangat-sangat giat bekerja bagi Allah. Tapi dia juga kasih tahu sama orang-orang yang ada di sana, aku orang yang sedari muda belajar sama guru, belajar sama Gamaliel, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang hukum Taurat. Aku sangat giat bekerja bagi Allah, tapi aku juga yang sangat giat menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Ya, aku adalah orang yang menangkap pengikut-pengikut Kristus masuk ke penjara, baik yang laki-laki, yang perempuan, semuanya aku bawa masuk ke dalam penjara. Semua pengikut-pengikut Tuhan, pengikut-pengikut jalan Tuhan, aku aniaya mereka, aku bawa mereka ke penjara. Ya. Lalu Paulus bilang ke orang-orang yang ada di sana, kalau kalian ragu, kalian boleh tanya sama siapa? Sama imam-imam, sama tua-tua, sama majelis-majelis. Karena mereka yang sudah kasih aku surat untuk aku pergi ke Damsyik, untuk aku boleh ngapain? Tangkepin orang-orang yang ada di sana. Mereka yang kasih aku izin. Kalau kalian gak percaya sama kesaksian aku, kalian boleh tanya sama mereka. Mereka yang kasih aku surat pergi ke Damsyik untuk tangkepin pengikut-pengikut Kristus yang ada di sana. Nah, lalu Paulus juga cerita waktu di perjalanan dia ke Damsyik. Adik-adik masih ingat apa yang terjadi sama Paulus? Paulus mulai bercerita tentang kisah pertobatan dia di jalan menuju Damsyik ya. Bagaimana waktu itu kita mau ingat ya, dia waktu berjalan ke Damsyik mau tangkepin orang, tiba-tiba ada satu cahaya yang sangat-sangat terang dari langit ya. Sampai dikatakan Paulus matanya buta saking terangnya sekali cahaya itu. Ya, tengah-tengah hari tiba-tiba terpancar cahaya dari langit yang sangat-sangat terang mengelilingi Paulus sampai membutakan mata Paulus. Lalu Paulus di sana juga dengar ada satu suara yang bilang ke Paulus, ada suatu suara yang berkata kepada Paulus. Ya, ketika itu nama dia masih siapa? Saulus ya. Ketika itu sebelum dia bertobat, nama dia masih Saulus. Dia mendengar ada suatu suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Paulus pada saat itu kebingungan bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu jawab lagi, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Ya, ternyata Tuhan Yesus yang berbicara kepada Paulus. Dan pada saat itu hanya Paulus yang bisa mendengar suara itu. Orang-orang yang ikut bersama-sama dengan Paulus, pengikut-pengikut Paulus, murid-murid Paulus, gak bisa dengar suara yang ngomong sama Paulus. Mereka cuma bisa lihat cahaya yang begitu terang sekali, tapi mereka gak bisa dengar suara yang didengar Paulus. Hanya Paulus yang bisa mendengarnya. Lalu Paulus bertanya sama Tuhan, "Lalu apakah yang harus aku perbuat ya Tuhan?" Lalu Tuhan bilang, Tuhan suruh Paulus, "Kamu pergi ke Damsyik. Di sana aku akan kasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Di sana aku akan kasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan." Ya. Lalu akhirnya di Damsyik, akhirnya Paulus sampai ke Damsyik. Di Damsyik Paulus bertemu dengan siapa? Ada yang ingat?
Iya, Paulus bertemu dengan Ananias. Dan Ananias menyuruh Paulus, bukalah matamu dan melihatlah. Seketika itu juga Paulus yang tadinya matanya buta menjadi celik, menjadi bisa lagi melihat. Ya. Lalu Ananias kasih tahu apa sih sebenarnya yang harus Paulus lakukan. Ananias bilang, apalagi yang kamu tunggu, ya, bangunlah sekarang, berilah dirimu dibaptis, sebab Tuhan telah memilih kamu. Tuhan mau kamu menjadi saksi Kristus, ya, memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang apa yang kamu alami, bukan hanya kepada orang-orang bangsamu, tapi kepada bangsa-bangsa lain, ya, bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa yang bukan orang-orang Yahudi. Lalu sesudah itu Paulus kembali ke Yerusalem. Di sana dia berdoa. Di bait Allah dia berdoa. Ya. Paulus dalam doanya dia bilang, dan pada saat itu dikatakan di Alkitab, roh Paulus dikelilingi kuasa ilahi. Ya. Lalu Paulus bingung apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya Tuhan mau dia bersaksi itu bersaksi kayak gimana? Lalu Tuhan bilang, ya, di sana Tuhan berkata, cepat kamu pergi, segeralah tinggalkan Yerusalem, ya. Engkau tahu, ya. Paulus bilang, bagaimana aku bisa bersaksi? Bagaimana aku bisa menjadi saksi Tuhan? Tuhan tahu aku loh yang sudah menganiaya orang-orang yang pengikut-pengikut Tuhan. Aku loh yang sudah masukin mereka semua ke penjara. Tuhan mau apa dari aku? Aku mau menjadi saksi apa? Ya. Lalu apa yang dikatakan? Ya, Tuhan tetap menyuruh Paulus untuk pergi karena Tuhan telah memilih Paulus menjadi saksinya kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Paulus selesai berbicara kepada orang-orang yang ada di sana, ya, kepada orang-orang Yahudi. Ya, Paulus sudah selesai cerita bagaimana dia cerita dari awal sekali hidupnya, dia dilahirkan di mana, dia dibesarkan di mana, lalu bagaimana dia belajar, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan sama guru, sama Gamaliel, ya, bagaimana dia dari muda dididik oleh ajaran firman Tuhan, dia dididik dengan hukum Taurat, ya. Dia sangat giat bekerja bagi Tuhan, tapi dia juga yang sudah menganiaya dan memasukkan orang-orang pengikut Tuhan ke dalam penjara, ya. Sampai akhirnya dia juga bercerita tadi, ya, dia mau pergi ke Damsyik, harusnya dia tangkap-tangkapin orang, tapi di dalam perjalanannya menuju Damsyik, apa yang terjadi? Disitulah pertobatan Paulus, ya. Disitulah Paulus bertobat karena dia melihat cahaya yang begitu terang sampai dia buta. Akhirnya dia ke Damsyik bertemu dengan Ananias, dan akhirnya dia mau bersaksi, dia mau dipakai, dia mau melayani Tuhan. Kita bisa lihat, ya, kita sudah tahu bagaimana kesaksian-kesaksian Paulus selama dia hidup, ya. Bagaimana Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa, ya. Waktu mereka mendengar Paulus menyebut, tadi Paulus ada bilang, aku bukan hanya dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada orang-orang Yahudi, tapi aku juga dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada orang-orang bangsa lain. Nah, waktu orang-orang Yahudi dengar Paulus sebut bangsa-bangsa lain, apa yang terjadi? Wah, mereka sangat marah sekali. Mereka sangat marah. Mereka berteriak, enyahlah dari muka bumi, ya. Ia tidak layak hidup. Sambil mereka semua ngapain?
mereka lempar jubah mereka, mereka ambil debu di tanah yang mereka lempar. Tanda kalau mereka sangat-sangat marah sekali kepada Paulus karena Paulus sebut bangsa lain. Ya, apa yang mau Cici dan kalian pelajari hari ini? Ya, kita sekali lagi mau lihat kisah pertobatan Paulus yang dari dulu dia sesat, dia terhilang, dia jauh daripada Tuhan, bahkan dia sangat-sangat begitu gencar sekali tangkap-tangkapin pengikut-pengikut Kristus ya. Dia begitu giat yang menganiaya orang-orang pengikut Tuhan ya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia diselamatkan oleh Tuhan dan akhirnya dia bertobat. Akhirnya Paulus bertobat, bahkan tidak hanya bertobat, kita tahu Paulus menjadi saksi Kristus, mengabarkan Kristus kepada orang-orang banyak, bahkan sampai harus dikejar ya, sampai ditangkap, dan bahkan banyak sekali yang gak suka sama Paulus, banyak sekali orang-orang yang berencana mau membunuh Paulus ya. Bahkan di saat di cerita hari ini, di saat dia sudah ditangkap, dimasukin ke dalam markas, dia tetap mau bersaksi kepada orang-orang ya. Dulu Paulus sesat, dulu Paulus terhilang, dulu Paulus jauh daripada Tuhan, tapi setelah dia diselamatkan, dia mau kembali kepada Tuhan. Dia mau bersaksi, bahkan terlebih lagi dia bersaksi demi nama Kristus. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita sudah diselamatkan. Dulu kita hilang seperti Paulus ya, seperti Saulus. Dulu kita hilang, dulu kita sesat, dulu kita jauh daripada Tuhan ya. Tapi sekarang kita juga tahu kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kita sudah beroleh anugerah keselamatan. Kita sudah ditebus dan sudah dipersatukan dengan Allah. Yang tadinya jauh sekali kita dengan Allah, setelah kita diselamatkan, kita dipersatukan kembali dengan Allah, boleh tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Lalu apa yang kita lakukan? Setelah kita tahu kita sudah diselamatkan, apa yang kita lakukan? Seperti Paulus, kita juga mau bersaksi kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Bersaksi tentang apa? Kita mau bersaksi, dulu aku ini sesat loh, dulu aku ini terhilang loh, dulu aku ini sangat jauh daripada Tuhan loh, dulu aku seteru Allah, tapi sekarang aku sudah diselamatkan melalui Yesus yang mau turun ke dalam dunia, mau mati di atas kayu salib, sehingga aku dipersatukan kembali dengan Allah. Yang tadinya aku jauh, sekarang aku sudah dipersatukan lagi dengan Allah. Aku bisa bersama-sama dengan Allah. Kita mau bersaksi ya, kita tinggalkan perilaku-perilaku kita yang jahat ya. Kita mau tinggalkan dosa-dosa kita. Kita mau terus bersaksi demi nama Kristus ya. Kalau kita sebagai anaknya, saya sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Saya punya satu orang juru selamat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Mau bersaksi? Adik-adik mau bersaksi? Cici Enen mau ya bersaksi, dan Cici Enen percaya adik-adik juga mau bersaksi, mau dipakai, mau bersaksi tentang Kristus seperti Paulus. Oke, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah dipakai, kami
kami sudah dipilih, terlebih lagi kami sudah diselamatkan oleh darah Kristus yang mau mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Sehingga yang tadinya kami seteru Allah, yang tadinya kami jauh daripada Tuhan, sekarang kami boleh dipersatukan lagi dengan Kristus. Ya Tuhan, kami mau hidup kami dipakai untuk bersaksi demi nama-Mu. Kami mau bersaksi tentang siapa juru selamat kami. Kami mau bersaksi bagaimana kami sudah diselamatkan, sehingga orang-orang boleh melihat terang Kristus di dalam hidup kami, sehingga kami boleh membawa orang-orang kepada keselamatan Tuhan, supaya kami boleh bersaksi, orang-orang boleh tahu kalau mereka sudah diselamatkan, kalau mereka mempunyai satu orang juru selamat yang mau menebus dosa-dosa manusia. Ajar kami untuk kami boleh terus lebih lagi bersaksi, kami boleh memberanikan diri kami bersaksi demi nama Tuhan, seperti Paulus yang begitu berani bersaksi kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.